Selamat siang Ibu, saya Joyda Stanley Sanjaya, MA 19226. Saya akan menjelaskan tentang presentasi yang udah saya apply, udah saya coba-coba, udah saya analisis dikit-dikit, walaupun aku nggak ngerti cara menganalisis dengan baik dan benar. Saya akan mempresentasikan tentang PT Limas Indonesia Makmur TB periode 2015 dan 2019 dalam ribuan rupiah. Di sini aku punya tabel satu yang saya dapetin dari totalnya kemarin. Udah saya cari-cari, saya kasih di atas dokumennya, saya kasih di atas lampiran saya untuk link YouTube saya. Ya. Ini saya sudah dapetin total aktifanya, saya dapetin total ekuitasnya. Untuk tabel keduanya itu saya dapat total penjualan sama total laba bersih. Nah, untuk total laba bersihnya saya bingung Bu, karena beda jurnal, beda laporan keuangannya, dia beda nama-nama, jadi agak-agak bingung aku. Jadi aku masukin aja yang menurut aku itu yang harus diisi. Maaf ya Bu. Terus di sini aku punya rumus-rumusnya, ada asset turnover, ada net profit margin, ada ROI, ada equity multiplier, ada ROI, dan ini semua rumus-rumus yang Ibu kasih ke aku coba. Terus tabel ketiganya itu ada asset turnover. Asset turnover itu kita pakein rumus. Ini asset turnover itu adalah rumusnya 70 total penjualan dibagi laba bersih dikali 1 kali. Nah, 1 kali berarti 1 aja ya, berarti 76 711 660 391 dibagi 18 bagi 18 760 325 420. Nah, dikali 1 kali, hasilnya 408. Jadi aku buletin ke 409 Ibu. Dan untuk selanjutnya juga aku seperti itu Bu, aku kaliin. Aku lupa ini buat kayak coret-coret ini tuh di mana ya. Maaf Ibu, aku nggak ngerti caranya, jadi ya udah gitu. Yang itu caranya kayak gitu Bu, buat yang perkalian hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini Bu. Terus menurut aku dari data yang sudah aku dapetin, di sini ada kalau perubahan naik atau turunnya aku menggunakan seperti ini. Kan 2015 kita belum ada yang naiknya, 2014 aku nggak cari karena aku nyarinya dari 2015 karena 5 tahun terakhir dari 2020. Nih di sini untuk mencari tahun 2016 yaitu 4,09 dikurangin sama 2016 yaitu 7,65. Hasilnya minus 3,56. Kenapa minus 3,56? Karena dia mempunyai penurunan atau perubahan dari aset turnovernya itu. Jadi analisis yang aku dapetin adalah pada tahun 2015 di 4,09 kali di aset turnovernya itu dia mencapai 1.000, dan untuk di tahun 2016-nya itu mereka bisa nyampe 7,65, tapi sayangnya itu minus 3,56 untuk penghasilan yang mereka dapat di penjualannya itu. Di 2017 mereka juga minus di 7,30 pada saat 7,30 kali aset turnovernya.
2018 juga sama, punya penurunan yang itu 17,28 dari 24,58 kali. Dan di 2019 mereka punya kenaikan yaitu di 7,32, yang dimana aset turnovernya itu 17,26 kali. Jadi di tahun 2019 mereka mempunyai kenaikan sekitar 7,32 itu. Terus untuk yang nomor 4, tabel 4 itu mencari net profit margin. Net profit margin itu apa? Net profit margin itu untuk mencari profit margin. Ini profitnya. Aku kurang 2015 sampai 2016 total laba bersih dibagi total penjualan dikali 100%. Aku nggak punya ini ya, nggak ada coret-coretan. Ya udah gini, kita buktikan ya. 18,760 325 420 420 dibagi 76 711 76 7 76 711 660 391 391 ini gimana? 39. Aku nggak bisa pakai kalkulator kayak gini. Tuh sama dengan dikali 100%. Dari data yang tadi sudah Joy berikan, sekarang ini yang kita dapatkan ya Bu. Aku ngitungnya itu dari Excel, dan ya ini semua data-data yang sudah aku kerjakan, sudah aku masukin dan sudah aku peroleh di tabel 4 ini. Dan aku bisa menyimpulkan bahwa dari perubahan tahun ke tahun itu mempunyai kenaikan dan keturunan. Dan turunan bukan keturunan. Dari tahun 2016 ke 2015 aja dia punya kenaikan 0,11. Terus dari 2017 ke 2016 itu mereka punya penurunan itu hampir 0,1. Dan untuk di 18 dan 17 itu dia punya kenaikan hingga 0,10. Di 2018 dan 2009 itu mereka punya penurunan lagi di minus 0,02. Nah, jadi Joy bisa menyimpulkan bahwa pada tahun 2015 perubahannya standar di 0,24%. Sedangkan di 2016 mereka ada penaikan di 0,11 pada 0,13%. Di 2016 dari 0,14% mempunyai penurunan dari tahun 2016 yaitu minus 0,1. Di 2018 tepatnya di 0,04% mereka punya kenaikan lagi dari tahun 2017 yaitu 0,10, sekitar 0,9 untuk kenaikannya. Dan di 2019 juga ada penurunan di profit marginnya di 0,06%, itu sekitar minus 0,2. Jadi pada di tahun 2019 itu punya penurunan yang cukup besar. Sekarang di tabel 5. Di tabel 5 itu ada Return on Investment. Ada PT Limas Indonesia Makmur TB 2015 sampai 2019.
tahun 2015. Terus net profit marginnya itu aku dapetin dari yang ini. Aku dapetin dari yang ini, nih, dari yang ini, sama dari yang ini, sama dari yang ini. Nah, ini data-data ini aku masukin ke sini di tabel ke 5. Aku masukin di tabel kelima, semua sudah aku masukin. Terus aku pakai rumus yang ibu kasih, yaitu net profit margin dikali aset turnover. Bener tidak ya? Bener deh. Nih, kita pakai yang ini. Net profit margin dikali turnover. Nih yang ini nih. Nah, kita masukin lah, kita kali-kali. Semoga bisa ya. Aku kan nggak bisa pakai ini masalah. 0,24 dikali 4,09, tuh kan 09. Hasilnya kan 0,98, tapi aku ambil 2, dibuanglah 2 angka di belakang koma, jadi 0,98%. Lalu perubahan turunannya itu aku kurangi dari tahun pertama sampai tahun kedua, 2015 dan 2016 aku dapetin untuk di tahun 2016. Dan selanjutnya untuk analisisnya itu dari tahun 2015 sampai 2017 mempunyai penurunan atau perubahan yang sangat drastis, yaitu turun. Di tahun 2018 dia punya kenaikan juga di 0,4, yaitu di 0,98%, dia itu punya kenaikan. Dan untuk di tahun 2019 kembali turun lagi, yaitu 0,05. Di turn on investmentnya di 1,04%. Gitu Bu. Jadi intinya turun di tahun 2019. Terus untuk yang tabel 6. Tabel itu total aktiva sama total ekuitas. Total aktiva dibagi sama total ekuitas. Jadi 365,36 314 ini dibagi sama ini, dibagi sama yang ini. Nah, sama dengan dikali 1. Set. 2,94 diambil 2 angka di depannya, yaitu 2,94 saja aku ambil. Selanjutnya juga seperti itu Bu, ke bawahnya. Nah, untuk kita perubahan dan naik turunnya juga aku kurang-kurangin aja dari 2015, 2016, 2016, 17 ke 18, 18 ke 19 aku turunin dan mendapatkan hasilnya seperti ini. Maaf Bu kalau salah, kan aku baru belajar. Semoga aja ya, nggak tahu lah. Analisisnya itu di tahun 2016 dia mempunyai kenaikan sekitar 0,19 pada 2,75 kali dan mempunyai penurunan di tahun 2017 sebanyak minus 0,05 pada 2,80 kali dan mempunyai lagi turunan yaitu di 2018 sekitar minus 0,36 3,16 kali dan 2019 mempunyai kenaikan sekitar 0,35 yaitu pada 28 kali. Jadi intinya di 2019 mereka punya kenaikan dari perubahan kenaikan di equity multiplier-nya. Nomor 7. Untuk table nomor 7 itu turn on and equity.
return on equity. Itu return on investment dan Quintile multiplier, yaitu didapatkannya dari, nah aku ambil dari sini, yang ini itu buat return on investment, terus sama equity multipliernya itu aku dapat dari sini, aku masukin ke sini, semuanya. Setelah aku masukin, aku cari ininya, yaitu dengan cara dikaliin. Return investment dikali equity multiplier, dapatlah hasilnya segini. Ayo kita coba. Oh bisa. Wah, aku norak 0,98 dikali 2,94. Nah, hasilnya 2,88%. Nah, ini aku ambil 2 angka di belakang koma. Untuk seterusnya seperti itu, Bu. Dan untuk perubahan dan naiknya atau turunnya, aku pakai juga yang sama seperti yang sebelumnya, itu dikurang-kurangin aja. Nah, untuk analisisnya, aku bisa menyimpulkan bahwa untuk di tahun 2016 mereka punya kenaikan hingga 0,16 pada saat di 2,72%, dan mereka mempunyai perubahan turunnya itu hampir 0,13 di 2,85%, 2,86%, dan mempunyai turun lagi, makin turun itu di 2018, yaitu hingga 0,24 pada saat 3,10%. Nah, di 2019 mereka punya kenaikan lagi di 0,20 pada saat 2,89%. Jadi intinya di tahun 2019 itu mereka punya kenaikan, perubahan kenaikan. Terus apa lagi? Oh, terakhir di tabel 8, kita nggak ada analisisnya. Jadi hasil perjumlahan dari kemarin. Keterangannya, hasil perhitungan sistem Dunpon. Keterangannya itu analisis sistem Dunpon itu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan rata-ratanya. Rata-ratanya aku menggunakan average yang ada di Excel. Ntar aku kirim datanya atau aku selipin di sini linknya. Untuk aset turnover semuanya yang ada tadi di atas sini, aku masukin lagi ke dalam sini untuk mendapatkan hasilnya. Ini ditambah dikali ini dibagi total, ini sama dengan ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya untuk mendapatkan rata-ratanya. Dan makasih ya Bu udah ngasih tugas untuk penambahan nilai UTS. Semoga menjadi pembelajaran lagi aku untuk belajar lebih baik lagi di laptop dan memanfaatkan sosial media dengan baik. Maaf Bu kalau ada salah-salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena aku masih belajar. Mohon dikasih tahu mana kesalahannya atau bagian mananya untuk aku pelajaran lagi biar tidak mengulang lagi. Makasih Bu.